Setiap kali kita bertemu, aku lihat kamu senyum padaku. Ku tahu kamu suka padaku, tapi kamu ragu bilang begitu. Terlalu lama kamu membuang waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan tentang Kerajaan Pontianak. Dengan saya sendiri, Rahmafia Agustina. Saya Siva Nursyami. Kesultanan Kadira Pontianak adalah sebuah kerajaan Melayu Islam yang didirikan pada tahun 1771 oleh Sultan Syahid Abdurrahman Ibni Al-Habib Husain bin Ahmad Al-Qadir, keturunan Rasulullah dari Sayyidina Husain di daerah Muara Simpang 3. Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak yang termasuk kawasan yang diserahkan Sultan Banten kepada VOC Belanda yang melakukan sama dengan putri dari kerajaan Mempawah Utin Chandramidi, dan kedua pada tahun 1768 dengan Ratu Syamranum Ratu Syarif Anom dari Kesultanan Banjar, putri atau saudara dari Sultan Saad Sulaiman Saidullah 01, sehingga ia dianugerahi gelar Pangeran Nur Alam. Setelah Habib Husain, ayah Syarif Abdurrahman wafat di Mempawah pada tahun 1771. Mereka memutuskan mencari wilayah baru dan mendapatkan tempat di Pontianak. Kemudian mendirikan Istana Kadira dan mendapatkan pengesahan sebagai Sultan Pontianak pada tahun 1778. Atau Kesultanan Kadira Pontianak adalah kerajaan yang didirikan pada 1771 di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Ada pula letak geografis Kerajaan Pontianak yang berada di daerah persimpangan Sungai Besar, Sungai Landak, dan Sungai Kapuas. Sehingga jalur inilah yang merupakan jalan atau kemudahan yang terpenting untuk menyelenggarakan transportasi komunikasi di sekitar negeri-negeri. Pontianak merupakan hal yang bersifat praktis. Berdirinya Kesultanan Pontianak. Proses berdirinya Kesultanan Pontianak bermula ketika Habib Husain, seorang ulama asal Hadramut, Yaman, diundang oleh Empu Daing Manambun, Raja Mempawah. Sebelumnya Habib Husain Al-Qari adalah hakim agama di Kerajaan Matan. Ia pindah ke Marwah karena tidak puas dengan Sultan Muhammad Mazuddin dari Matan yang tidak menghormati hukum. Di Mempawah, Habib Husain diberikan rumah dan langgar di sekitar aliran Kuala Mempawah. Putranya yang bernama Syarif Abdurrahman Al-Qari kemudian dinikahkan dengan putri Raja Empu Daing Manambun yang bernama Utin Kandani. Kota Pontianak, Kalimantan Barat tidak hanya dikenal sebagai pusat perkembangan modern, tetapi juga memiliki kekayaan sejarah dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Salah satu bukti kuat dari masa lalu yang membanggakan adalah keberadaan sejumlah peninggalan kerajaan yang masih dapat ditemukan di dalam kota ini. Berikut adalah beberapa peninggalan bersejarah dari Kerajaan Pontianak yang masih dapat dinikmati hingga saat ini. Melansir dari berikut ini peninggalan sejarah dari Kerajaan Pontianak. Kerajaan Istana Kadira. Istana ini dulunya menjadi tempat tinggal resmi raja-raja Pontianak. Meskipun telah mengalami berbagai renovasi, istana ini masih menyimpan jejak-jejak sejarah yang menarik untuk dijelajahi. Maksudnya pengaruh Belanda, Syarif Abdurrahman menjadi raja pertama Kesultanan Pontianak dengan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Al-Habib. Di awal kepemimpinan terjadi konflik antara Pontianak dengan Landak terkait sengketa wilayah. Kerajaan
mengklaim bahwa wilayah yang diduduki Kesultanan Pontianak merupakan wilayah Belanda yang melihat konflik ini memanfaatkannya untuk menanamkan pengaruhnya di Kalimantan. Pada akhir 1778, Belanda mengirimkan keputusan ke Pontianak untuk memulai negosiasi dengan Sultan Syarif Abdurrahman, tetapi gagal. Namun karena kekuatan Banten yang menguasai wilayah konflik itu semakin melemah, akhirnya wilayah dilimpahkan kepada Belanda. Belanda yang sangat ingin mendirikan kantor perwakilannya di Pontianak mengirimkan utusannya dan pada pertengahan 1779 akhirnya disepakati sebuah perjanjian dengan Sultan Syarif Abdurrahman yang mengatakan bahwa Belanda meminjamkan kawasan Pontianak dan Sangau kepada Sultan Pontianak. Peristiwa itulah yang menandai dimulainya kekuasaan Belanda di Pontianak yang kemudian berkembang menjadi monopoli perdagangan. Setelah itu, Pontianak wajib menyerahkan segenap komunitas yang dikehendaki Belanda. Penanaman hasil bumi pun diawasi dengan ketat oleh Belanda. Selain itu, pajak ekspor dan impor harus dibagi dua antara Belanda dan Kesultanan Pontianak. Kesultanan Pontianak juga mengizinkan Belanda membangun Banten di barat Sungai Kapuas. Di sini ada juga peninggalan dari kerajaan Pontianak, ada Masjid Jami. Masjid Jami merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi berdirinya kota Pontianak pada tahun 1771. Seperti halnya Istana Ksatria, masjid merupakan peninggalan kerajaan Pontianak yang terletak di kampung dalam Bugis, Pontianak. Awalnya masjid merupakan bangunan sederhana. Menurut hikayat, masjid mulai dibangun pada masa kepemimpinan Sultan Syarif Utsman. Ia adalah Sultan ketiga Kesultanan Pontianak. Kehidupan Kesultanan Pontianak, meski kekuasaan Sultan diperkecil, sektor pendidikan di Pontianak berkembang pesat sebagai industri pendidikan di bawah organisasi Islam. Memiliki konflik organisasi maupun Protestan dapat berkembang. Sultan Syarif Muhammad pada tahun 1895 sampai 1944 pun mendirikan pengaruhan Ahmadiyah sebagai sarana pendidikan bagi keluarga kesultanan. Selain itu, Sultan juga mendorong pendirian lembaga-lembaga pendidikan untuk mencerdaskan rakyatnya. Sektor perekonomian dan perkebunan juga berkembang di Pontianak, di mana para petani Melayu dan Tionghoa berhasil memajukan perkebunan karet sebagai salah satu komoditas ekspor. Sementara itu, orang-orang Bugis berperan dalam memajukan perkebunan kelapa di wilayah Sungai Kakap, Sungai Rengas, Jungkat, dan Pertiwi. Organisasi politik juga berkembang di Pontianak saat itu. Bahkan anggota keluarga kesultanan ada yang turut aktif di dalamnya. Adapun beberapa organisasi yang berkembang di Pontianak adalah Muhammadiyah, Partai Indonesia Raya, Parindra, dan Persatuan Anak Borneo. Baik, sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.